Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, Bapak absen dulu. Ayatun, Hadir Pak. Diana, Hadir Pak. Rofik, Hadir. Fikri, Hadir Pak. Ayu. Hadir. Ada yang tidak masuk? Hadir Bapak. Ini semua ya. Ada yang tahu materi pada siang hari ini? Peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan di sini pondok pesantren. Di sini pendidikan keislaman dan keaslian di Indonesia. Di sini pondok pesantren di sini termasuk lembaga pendidikan yang sudah sangat lama, yaitu ya sangat lama ada di Indonesia, sehingga begitu mengakar dengan budaya bangsa serta maupun mempertahankan eksistensinya dari berbagai ujian. Pondok pesantren di sini memiliki karakter tersendiri, yaitu keislaman dan keaslian, yaitu di Indonesia. Maksudnya di sini sebagai lembaga pendidikan yang diidentik dengan keislaman sekaligus original, yaitu asli berasal dari Indonesia. Dengan ciri khasnya di sini memiliki pedoman atau asrama. Asrama itu untuk tempat tinggal santri. Untuk tempat tinggal di sini peserta didik yang bisa disebut santri. Pondok pesantren dari kosakata bahasa Arab ini punduk yang memiliki makna asrama atau tempat tinggal peserta didik. Yang selanjutnya di sini bagian B. B di sini pendidikan pesantren sebagai sarana dakwah. Di sini pendidikan pesantren di sini merupakan serangkaian proses belajar mengajar berasrama, yaitu bertempat tinggal yang berlangsung selama 24 jam dengan tujuan menyampaikan secara sadar peranaan peserta didik di sini di masa yang akan datang. Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan bimbingan atau belajaran dan latihan baik secara konvensional atau maupun sudah mengalami sentuhan metode modern. Jadi yang di sini ada beberapa di sini. Sebuah pondok pesantren di sini mempunyai komponen pokok yang menjadi ciri khas tersendiri. Yang pertama itu kiai, yaitu sebagai komponen pertama, yaitu harus kalau ada santrinya kita pasti ada kiainya dalam suatu pesantren. Yang kedua di sini santri peserta bisa dikatakan santri dan peserta didik atau anak dalam keadaan berkembang dalam pendidikan di pondok pesantren. Yaitu yang ketiga ini masjid atau musala, sarana fisik sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan di dalam pondok pesantren, yaitu kita sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan ketika berada di musala atau di masjid. Yang keempat di sini pondok pesantren di sini asrama atau
asrama. Di sini sarana fisik sebagai tempat tinggal santri kita tuh yang dinamakan kita mondok tuh kita harus diam di asrama. Yang kelima di sini kitab kuning. Kitab kuning di sini materi pokok dalam kurikulum pendidikan pesantren. Yang keenam di sini metode pengajaran Soragan, Bandongan dan Injul, ijazah serta mode pembelajaran di sini utawi iku yaitu yakni pola belajar di mana santri di sini bisa mengetahui makna, kedudukan dan fungsi masing-masing kalimat yaitu yang ada di atas di sini. Langsung di sini yang bagian C. Yang bagian C itu pesantren sebagai pencetak para dai, yaitu pesantren itu pencetak para dai atau pendakwah itu. Pesantren di sini selain sebagai sarana dakwah juga memiliki peran lain yaitu pencetak para pendakwah, atau dai. Di Indonesia di sini adalah lulusan pesantren para dai di sini lulusan pesantren terurut serta menyebarkan ajaran Islam. Sebagai mereka menyebarkan ajaran Islam melalui media sosial, berceramah dari panggung ke panggung, yaitu dari panggung yang pertama atau ke panggung yang lainnya. Sebagainya langsung di sini bagian D. Pendidikan pesantren berbagai wilayah di Indonesia di sini berdasarkan data dari pusat penelitian di sini dan mengembangkan pendidikan agama keagamaan serta badan Litbang dan Diklat Kementerian di sini Agama Republik Indonesia di sini pada tahun 1000 berapa ya? 2000 tidak kurang dari 4.000 buah pondok pesantren terbesar di Indonesia. Di sini berikut adalah profil ringkasan beberapa pondok pesantren yang penting hingga kini masih berdiri tegak di tanah air. Yang pertama di sini apa, ayo Tun? Sebutkan ya Tun. Pertama, Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar. Yang kedua, Pondok Pesantren Sidogiri. Yang ketiga, Pondok Pesantren Alhamdulillah. Keempat, Pondok Pesantren Kemas. Tadi udah tersampaikan. Saya di sini akan menanyakan tentang dari materi dari awal, yaitu ayo di sini ya jelaskan pendidikan pondok pendidikan pesantren di berbagai wilayah Indonesia. Sebutkan, ayo jelaskan. Berdasarkan data dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan serta Badan Litbang dari Pusat Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2006 tidak kurang dari 4.000 buah pondok pesantren tersebar luas di Indonesia. Dayo. Nah di sini langsung jelaskan ayatun beberapa pondok pesantren penting yang hingga kini masih berdiri tegak di tanah air. Ada berapa ayatun? Ada 4. Ada 4, sebutkan. Pertama, Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar. Yang kedua, Pondok Pesantren Sidogiri. Ketiga, Pondok Pesantren Alhamdulillah. Keempat, Pondok Pesantren Kemas. Saya di sini sudah menanyakan kepada anak-anak. Sekarang Liana 3 PJ, Pak. Liana boleh simpulkan materi pada siang hari ini. Pendidikan pondok pesantren merupakan serangkaian proses belajar mengajar kelas 5 yang berlangsung selama 24 jam dengan tujuan menyiapkan secara sadar kerana peserta didik di masa yang akan datang. Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan, baik secara konvensional maupun sudah mengalami sentuhan
pesantren. Pondok atau asrama, sarana fisik sebagai tempat tinggal para santri. Kita punya materi pokok dalam kurikulum pendidikan pesantren. Metode pengajaran slogan, bandengan dan ijazah serta model pembelajaran utawi iku-iku, yakni pola belajar di mana santri bisa mengetahui makna, kedudukan, dan fungsi masing-masing kalimat. Udah menyimpulkan Liana, terima kasih. Kita berakhirnya pembelajaran pada sore hari ini. Jangan lupa belajar untuk besok ya. Ya, Pak. Kita akhiri dengan membaca doa terlebih dahulu.